Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkanlah kami ya Tuhan kiranya agar kami boleh dapat mendengarkan sabda-Mu terlebih dahulu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hakim yang Tidak Buta. Terambil dari Yehezkiel 21 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk ditetakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya. Di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, saya pernah mengalami atau mendengar satu kisah dari seorang jemaat, tapi bukan jemaat yang ada di Semarang. Jadi ceritanya jemaat ini memiliki suami, tapi suaminya ini sering sekali memukuli dirinya. Bukan hanya memukuli, tetapi juga mengata-ngatai, mengumpat, dan mengata-ngatai dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Hal itu pun berlangsung sampai kepada usia yang cukup tua lah. Nah, di usianya yang senja itu, si suami karena sering marah-marah juga, akhirnya dia terkena stroke. Terkena stroke, tidak bisa jalan, akhirnya istrinya yang sering dipukuli sama suaminya itu justru yang merawatnya. Si suami ini meskipun di dalam kursi roda pun dia juga sering marah-marah tapi nggak bisa ngomong. Tapi si istrinya, ya dia mengatakan kepada jemaat yang lain, ya mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan juga. Karena selama ini dia sudah memukuli saya, itu kata istrinya. Saudara, berkaca dari kisah tersebut, kemudian saya beralih kepada pembahasan yang kita akan bahas dari firman Tuhan, Yehezkiel 21 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Kalau misalnya kita melihat, menggali dari kitab-kitab yang lain, apa sebenarnya perbuatan jahat yang dilakukan oleh Bani Amon? Nah, coba kita misalnya melihat dari Amos 1 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa perbuatan jahat Bani Amon itu adalah karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Artinya mereka tidak segan-segan untuk menumpas orang-orang yang tidak bersalah, bahkan perempuan-perempuan hamil, untuk memperluas wilayah mereka. Selain itu juga kalau misalnya kita melihat di Zefanya 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa mereka itu mencela Tuhan dengan kata-kata nista. Maka sebenarnya yang harus kita sadari adalah seperti ini, bahwa Tuhan itu adalah hakim yang tidak buta dan juga tidak diam. Tuhan tidak buta dan bukannya tidak peduli terhadap kejahatan. Tuhan juga bukannya tidak selalu yang namanya sabarnya itu tidak terbatas, bukan demikian. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Kenapa? Karena Tuhan itu juga kudus. Jadi Tuhan tidak membiarkan dirinya itu dipermainkan oleh tindakan atau perkataan
atau perbuatan dari orang-orang jahat. Selain kudus pun Tuhan itu juga adil. Sehingga dia juga akan menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui akan satu hal ini yang penting. Tuhan itu tidak berlambat-lambat untuk menghukum orang yang berdosa. Kalaupun seandainya nampaknya orang yang bersalah tersebut, orang yang berdosa tersebut melakukan kejahatan, kok nampaknya hidupnya masih tenang-tenang saja, itu karena Tuhan sedang memberikan anugerah kepadanya untuk bertobat. Sama seperti bangsa Israel dulu yang di zaman raja-raja ataupun di zaman hakim-hakim, waktu mereka itu melakukan perbuatan dosa, Tuhan tidak segera menghukum mereka, tapi mengutus nabi untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan agar mereka itu bertobat dari tindakan-tindakannya yang jahat. Kalau sekali dikasih tahu tidak mau dengar, nabi itu datang lagi, kasih tahu lagi tidak mau dengar, sampai berulang-ulang kali. Nah, ketika kesabaran Tuhan sudah habis, maka orang-orang Israel itu akan dihukum oleh Tuhan. Dalam kasus ini yang kalau kita baca adalah Bani Amon, tetapi juga bukan hanya terbatas ya. Tuhan itu menghukum Bani Amon dan juga menghukum orang Israel saja, bukan demikian. Tuhan kita adalah hakim yang adil, hakim yang agung atas seluruh umat manusia di bumi ini. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan ataupun yang juga sudah percaya kepada Tuhan, yang mengetahui bahwa Tuhan adalah hakim yang agung, kita pun harus memandang Tuhan itu dengan takut dan gentar. Tuhan tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh karena itu, bagi kita mungkin yang juga sering melakukan perbuatan dosa, entah itu mungkin melakukan kejahatan kepada orang lain, ataupun kepada keluarga kita sendiri, ataupun mungkin perbuatan dosa yang kita lakukan tanpa diketahui oleh orang lain, kita pun harus segera bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan berita penghiburannya adalah bagi orang-orang yang tertindas oleh karena perbuatan jahat orang lain. Mungkin nampaknya orang tersebut sedang tidak mengalami masalah atau malah sedang mengalami kesuksesan. Itu nampaknya hanya sekedar di mata kita saja. Tetapi kalau orang itu tidak bertobat, maka Tuhan juga tidak akan berlambat-lambat untuk menghukum orang tersebut. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan di hidup kita agar kita boleh berjalan lurus di jalan Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah hakim yang agung, hakim yang tidak buta, hakim yang selalu menghakimi dunia ini akan setiap perbuatannya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat menolong kami, Allah Roh Kudus, yang terus mengingatkan kami agar kami boleh dapat berjalan lurus di jalan Tuhan. Kami mau berjalan lurus di jalan Tuhan bukan karena kami takut kepada Engkau, karena takut menghadapi hukuman Engkau, tapi karena kami mengasihi Engkau. Kiranya Engkau menanamkan hal itu di hati kami dan Engkau juga kiranya yang boleh dapat memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.